Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyanti Japar dari kelas akuntansi F. Pada video kali ini saya akan membahas kembali materi yang telah saya pelajari dari mata kuliah kewarganegaraan. Baik, untuk materi pertama yaitu mengenai Pancasila dan kewarganegaraan. Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itulah Pancasila disahkan oleh PPKI, lembaga atau badan konstitut yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka. Pada awal era reformasi 1998, muncul anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi dikarenakan sebagai produk rezim Orde Baru. Anggapan ini muncul karena pada zaman Orde Baru, sosialisasi Pancasila dilakukan melalui penataran P4 yang syarat dengan nuansa doktrin, yang memihak kepada rezim yang saat itu berkuasa. Bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang ingin diwujudkan, serta bagaimana jalan atau cara mewujudkan tujuan negara tersebut akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Inti esensi nilai-nilai Pancasila tersebut yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia antara lain yaitu negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik seperti pada pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia 1945. Pasal tersebut menjelaskan hubungan Pancasila, tepatnya sila ketiga, dengan bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu sebagai negara kesatuan. Lebih lanjutnya, pasal tersebut menegaskan bahwa Indonesia menganut bentuk negara republik. Konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Berikut Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau the science of ideas atau ajaran tentang pengertian dasar. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Pancasila sebagai ideologi selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi antara lain terorisme dan narkoba, sebagaimana yang telah diinformasikan oleh berbagai media bahwa terorisme dan narkoba merupakan ancaman terhadap keberlangsungan Indonesia dan ideologi negara. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila disebut sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar filsafat negara, nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia. Artinya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Selanjutnya juga berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan. Seperti kita sebagai mahasiswa yang belajar tentang mata kuliah kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan pada umumnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik. Di Indonesia ada beberapa jenis asas kewarganegaraan yang terkandung pada UU undang-undang, yaitu asas ius sanguinis. Asas ini yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan negara tempat kelahiran. Berikut ada asas ius soli. Asas ini merupakan asas yang secara terbatas menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Asas kewarganegaraan tunggal. Asas ini adalah yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang atau individu yang tinggal di dalam suatu negara. Berikut asas kewarganegaraan ganda. Asas ini terbatas karena asas ini menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai ketentuan yang diutus dalam UU. Materi berikutnya atau materi kedua yaitu mengenai identitas nasional. Identitas sendiri memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak, yang dimaksud sebagai suatu pembeda atau pembanding dengan pihak yang lain. Sedangkan nasional atau nasionalisme memiliki arti suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara atau bangsa. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitut atau hukum dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945, serta bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Pahlawan-pahlawan rakyat pada masa perjuangan nasional seperti Patimura, Hasanuddin, Pangeran Antasari, dan lain-lain. Implementasi identitas nasional senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Identitas nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan. Keamanan harus tercermin dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan. Terdapat dua faktor penting dalam pembentukan identitas nasional, yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang bersifat dinamis dan khas yang menjadi pandangan hidup. Politik identitas adalah nama untuk menjelaskan situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok-kelompok identitas sebagai tanggapan untuk represi yang memarginalisasikan
mereka di masa lalu. Lebih dari 1128 suku bangsa bermukim di wilayah yang terbesar di ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai dengan Merauke. Dengan ragam bahasa, kesenian, adat istiadat, pengetahuan, serta sistem religi, kemasyarakatan dan unsur-unsur kedaerahan lainnya, membuat masyarakat Indonesia memiliki kebudayaan lokal yang beraneka ragam. Berikut keanekaragaman budaya Indonesia berpotensi kekuatan yang ditandai dengan keunikan dan kekhasan dari budaya lokal itu sendiri. Berikut kelemahan keanekaragaman Indonesia. Yang pertama yaitu perbedaan budaya, kurang paham dan komunikasi antar budaya yang terbatas menjadi pemicu konflik dengan latar belakang keragaman etnis, agama maupun ras. Yang kedua, dampak negatif terhadap masyarakat, termasuk generasi muda saat ini yang mulai melepaskan budaya lokal karena mereka menganggap budaya daerah itu sudah kuno dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi di zaman yang modern pada saat ini. Berikut globalisasi membuka peluang terhadap keragaman, diperlukan komunikasi dan interaksi yang dapat membuat suku-suku bangsa di Indonesia saling bekerja sama dan memiliki pengertian yang benar terhadap unsur-unsur budaya yang berbeda. Materi ketiga yaitu negara dan konstitusi. Secara umum, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara. Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar. Negara yang berlandaskan kepada suatu konstitusi dinamakan negara konstitusional. Dahulu konstitusi digunakan sebagai petunjuk hukum penting yang dikeluarkan oleh kaisar atau raja yang digunakan secara luas dalam hukum kanon untuk menandakan keputusan substitusi tertentu. Negara dan konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat, di mana konstitusi merupakan dasar negara. Dasar negara memuat norma-norma ideal yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang Dasar atau konstitusi, yang merupakan satu kesatuan utuh di mana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dasar negara dan Pancasila. Melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam tata susunan peraturan perundang-undangan negara. UUD 1945 menempati tempat tertinggi menurut jenjang norma hukum. UUD 1945 adalah kelompok aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar. Perubahan konstitusi menjadi suatu agenda yang tidak bisa diabaikan. Hal ini menjadi suatu keharusan dan abad menentukan bagi jalannya demokratisasi suatu bangsa. Realitas yang berkembang kemudian memang telah menunjukkan adanya komitmen bersama dalam setiap elemen masyarakat untuk mengamandemenkan UUD 1945. Materi keempat yaitu hubungan warga negara dengan warga. Warga sendiri mengandung arti sebagai peserta atau anggota dari suatu organisasi perkumpulan. Jadi, warga negara secara sederhana diartikan sebagai anggota dari suatu negara.
Unsur negara adalah rakyat, wilayah, dan pemerintah. Salah satu unsur negara yang paling penting adalah rakyat. Rakyat yang bertempat tinggal di wilayah negara akan menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Warga negara memiliki hubungan dengan negaranya. Hubungan itu lazim disebut sebagai kewarganegaraan. Di samping warga negara, perlu dijelaskan istilah rakyat dan penduduk. Rakyat lebih merupakan konsep politis dan menunjukkan pada orang-orang yang berada di bawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Istilah rakyat umumnya dilawankan dengan penguasa. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Warga negara sebagai pendukung negara dan memiliki arti penting bagi negara. Sebagai anggota dari negara, maka warga negara atau kita sebagai mahasiswa contohnya memiliki hubungan atau ikatan dengan negara. Hubungan antara warga negara dengan negaranya terwujud dalam identitas, partisipasi, dan aneka bentuk hak dan kewajiban antara keduanya. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, begitupun juga negara tersebut, tempat ia tinggal. Materi berikutnya yaitu mengenai demokrasi Indonesia. Keikutan Indonesia dengan adanya demokrasi, yaitu Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut sejak pertama kali menyatakan kedaulatan sebagai sebuah bangsa. Perkembangan Indonesia dibagi ke dalam 4 masa, ditinjau dari sudut perkembangannya. Dimulai dari masa demokrasi konstitusional dengan sistem parlementer, masa demokrasi terpimpin, masa demokrasi Pancasila atau periode Soeharto, hingga masa reformasi. Tahapan perkembangan demokrasi di Indonesia menampilkan gerak perkembangan ke arah penyempurnaan demokrasi itu sendiri. Hal ini merupakan kekuatan bangsa Indonesia. Pengalaman perkembangan menandakan gerak perbaikan dari masa ke masa menuju demokrasi sejati yang benar-benar mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Perkembangan ini menandakan bahwa bangsa Indonesia terus berupaya menemukan demokrasi yang benar-benar khas Indonesia. Di sisi lain, demokrasi juga memiliki kelemahan, diantaranya memasuki periode reformasi. Realitas politik menampilkan gambaran bahwa kontestasi atau rivalitas politik dalam perebutan kekuasaan mudah sekali memecah masyarakat Indonesia ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Kenyataan ini mengancam keutuhan Indonesia sebagai satu bangsa. Peristiwa perdebatan UU Pilkada dari pilkada langsung ke tidak langsung karena pengaruh kontestasi atau rivalitas politik Pilpres 2014 merupakan contoh nyata betapa tak berdayanya sistem politik kita menghadapi kepentingan tertentu. Perkembangan demokrasi yang dinilai sebagai gerak maju menuju kesempurnaan ternyata dapat menjadi bumerang yang mengancam keutuhan NKRI. Berikut peluang. Melihat gerak perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa, yaitu bahwa Indonesia akan mencapai tahap ideal berdemokrasi. Dinamika yang terjadi dari waktu ke waktu akan terus mendewasakan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi. Yang perlu diusahakan ialah pendidikan karakter bangsa Indonesia atau sebuah revolusi mental besar-besaran seperti pada mahasiswa. Sebab sistem demokrasi yang baik
dapat terwujud apabila manusia atau masyarakat juga baik. Berikut tantangan yang dihadapi. Tantangan terbesar demokrasi Indonesia ialah rivalitas politik berlebihan mengatasnamakan SARA. Ketika agama, suku, ras, dan kelompok golongan-golongan dijadikan dasar dari rivalitas menyembunyikan kepentingan yang sesungguhnya, maka demokrasi yang sejati sulit untuk diwujudkan. Indonesia hari ini masih terkotak-kotak berdasarkan SARA. Belum ada kesadaran umum sebagai suatu bangsa. Hal ini nampak dari menjamurnya ormas mengatasnamakan agama tertentu yang justru mengganggu ketertiban umum. Materi berikutnya mengenai negara hukum dan HAM. Hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat fundamental, yaitu hak-hak dasar yang dimiliki manusia yang dibawanya sejak ia lahir dengan harkat dan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga merupakan suatu keharusan tidak dapat diganggu-gugat, harus dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan, dan gangguan dari manusia lainnya. Karena hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dasar atau hak pokok manusia yang dibawa sejak ia lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka hak ini sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia yang bersifat kodrat, yakni tidak bisa lepas dari dalam kehidupan manusia. Sebagai hak dasar, maka kedudukan hak asasi manusia sangatlah penting. Implementasi hak asasi manusia pada suatu negara selalu mengacu pada kerangka konstitusi dan pandangan hidup bernegara yang bersangkutan. Berbeda dengan kesan yang timbul selama ini, yang memberikan gambaran bahwa hak asasi manusia diarahkan untuk negara dan pemerintah. Instrumen hak asasi manusia Persatuan Bangsa-Bangsa justru menegaskan bahwa perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di suatu negara merupakan kewajiban bagi negara yang bersangkutan. Sebagai negara hukum, dalam penjabaran hak asasi manusia, negara Indonesia mengacu pada Pancasila dan UUD 1945. Perspektif Pancasila dan UUD 1945 terhadap HAM harus dilakukan secara menyeluruh sebagai suatu sistem yang di dalamnya memuat ruang gerak kenegaraan yang bukan saja saling, tetapi juga saling memberikan kontribusi. Materi berikutnya yaitu mengenai wawasan Nusantara. Penerapan wawasan Nusantara dari tantangan yang dihadapi dalam perwujudannya seperti implementasi di bidang politik. Implementasinya ada dalam pelaksanaan kehidupan berpolitik di Indonesia. Terdapat juga dalam undang-undang, misalnya UU Partai Politik dan UU Pemilu. Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik juga dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakatnya. Contoh implementasi wawasan Nusantara di bidang politik yakni 1. Menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintahan serta partai politik dalam rangka meningkatkan persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia. Keikutsertaan Indonesia di dalam politik luar negeri dan memperkuat korps diplomatik untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia. 2. Pelaksanaan pemilu dengan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan. Mengembangkan sikap pluralisme dan HAM untuk mempersatukan keberagaman di Indonesia. Tantangan implementasi wawasan Nusantara
di era modern pada saat ini. Sementara itu, tantangan yang dihadapi dalam implementasi wawasan Nusantara di era modern diantaranya kesadaran warga negara, kesadaran warga negara. Pandangan Indonesia tentang hak dan kewajiban manusia di Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Kesadaran bela negara dalam mengisi kewarganegaraan. Perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan non-fisik untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan nasional, penguasaan iptek, peningkatan kualitas SDM, memberantas KKN, transparan dan pemeliharaan persatuan. Berikut perkembangan pesat teknologi, serta perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri untuk wawasan Nusantara. Mengingat perkembangan ini dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Baik, materi selanjutnya mengenai ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, yang mengancam ketahanan nasional menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Ketahanan nasional harus dibina serta dikembangkan secara terus-menerus agar kehidupan masyarakat semakin terjamin. Ancaman terhadap ketahanan nasional pasti akan datang menghampiri dan selalu berubah-ubah. Ancaman itu tidak harus dalam bentuk agresi militer dari negara lain, tetapi juga bisa berbentuk seperti bencana alam, konflik antar etnis dan agama, penggunaan narkoba, dan lain sebagainya. Maka dari itu sangat penting untuk kita terus memahami konsep ketahanan nasional, membina dan mengembangkannya dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Ketahanan nasional Indonesia mengalami tantangan baik internal maupun eksternal. Tantangan saat ini adalah contohnya pandemi coronavirus DC-19 atau COVID-19. Sementara di sisi lain, COVID-19 tidak hanya memunculkan ancaman kesehatan masyarakat dan ekonomi, namun juga ketahanan pangan. Berikut materi yang terakhir, yaitu mengenai politik dan strategi nasional. Strategi nasional politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan, perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengadilan, serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional, misalnya strategi jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah. Dengan demikian, strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam arti mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Penyusunan politik dan strategi nasional tentunya harus berlandaskan pada dasar pemikiran yang absah, legal, dan jelas, sehingga akan mencerminkan kepentingan nasional bagi seluruh komponen bangsa Indonesia. Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila,
UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional. Karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategi bangsa Indonesia. Implementasi politik strategi nasional di bidang ekonomi yaitu mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja. Perlindungan hak-hak konsumen serta perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindar terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar destruktif yang merugikan masyarakat. Baik, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.